Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya Ajeng Kinasa Fitri, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data dalam pertemuan kedua. Konsep sistem basis data yaitu, menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakai atau penggunanya yang akan membentuk apa yang disebut dengan informasi. Secara garis besar, basis data, konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau suatu informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau relasi antara satu dengan yang lainnya dan diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Dalam basis data bersifat integrate dan share, artinya terpadu dan berbagi atau share. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terikat atau terkait, terjadi dependensi data. Kemudian data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan atau disebut dengan multi-user. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut, dapat kita lihat. Ada database dan ada tabel seperti berikut. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat representasi dari data dalam tabel atau file. Ada file pegawai, ada NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Selanjutnya, sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMDB yang biasa kita sebut SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau database management system. Singkatnya adalah database dan program untuk mengaksesnya. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada dalam basis data? Antara lain hardware, software pengelola basis data, software program aplikasi, basis data itu sendiri, pemakai atau user, pengguna. Selanjutnya peran basis data. Basis data adalah sangat penting dalam pengolahan dan penggunaan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau komponen terpenting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan sebuah informasi. Kedua, menentukan kualitas informasi itu sendiri, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi atau selalu up to date. Karena informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan cara mendapatkannya atau biaya mendapatkannya. Selanjutnya, penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam penyusunan data. Apa sajakah itu? Antara lain, mengatasi kerangkapan data atau redundansi data, yaitu ketika penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat, selain dapat menyulitkan si pemakai atau user, tentang aktualisasi data juga memboroskan tempat penyimpanan. Basis data mendeteksi dan menghindari dari terjadinya kerangkapan, sehingga basis data menghindari dan kerangkapan data tersebut. Menghindari terjadinya inkonsistensi data, antara lain akibatnya terjadi kerangkapan data. Jika terjadi perubahan data yang satu dengan yang lain akan dirubah, terjadi ketidakkonsistenan data. Kemudian mengatasi kesulitan dalam pengaksesan data. Misalnya memudahkan kita jika suatu saat akan mengambil atau mencetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya tanggal tertentu, alamat tertentu, dan jumlah tertentu. Selanjutnya, menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya pun harus sama. Kemudian, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple users. Sebuah data bisa dimanfaatkan oleh secara bersama oleh beberapa banyak pengguna atau multi-user. Melakukan perlindungan dan pengamanan atau data security, artinya bisa diakses oleh pihak-pihak yang diberikan otoritas atau otoriter dengan memberikan login atau username atau password terhadap masing-masing data tersebut. Kemudian menyusun integritas dan independensi data.
Artinya basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga dapat dimanipulasikan dan mendapatkan berbagai bentuk form laporan yang kita inginkan. Kemudian abstraksi data. Kegunaan utama basis data adalah pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Apa tujuannya? Untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dan sistemnya dengan basis data, dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda pada pengguna, programmer, dan administratornya. Dapat kita lihat di sini ada 3 view antara lain bagian keuangan, bagian personalia, dan penjualan. Dari level abstraksi data tersebut dapat kita lihat gambaran atau pandangan mengenai arsitektur DBMS yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data dependensi. Selanjutnya, Database Management System atau kita sebut DBMS mempunyai beberapa koleksi atau kumpulan data yang saling berrelasi dengan program untuk mengakses data tersebut. Manfaatnya antara lain adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, membantu atau melindungi data dari suatu kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. Kemudian memudahkan data pengambilan data kembali atau data retrieval. Yang keempat, memudahkan dalam penggunaan pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Apa sih keunggulan DBMS itu? DBMS itu mempunyai beberapa keunggulan antara lain praktis, kecepatan, mengurangi kejenuhan, dan kekinian atau up to date. Apa itu praktis? Praktis yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran sangat kecil, namun padat akan informasi. Kecepatan, apa itu kecepatan? Yaitu mesin dapat mengambil alih atau mengubah data jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia itu sendiri. Kemudian kejenuhan, apa itu kejenuhan? Yaitu menghindari pekerjaan kita yang berulang-ulang. Dengan adanya database, tidak akan membosankan dan monoton. Kemudian kekinian atau up to date. Sebuah data yaitu informasi yang tersedia pada DBMS pasti bersifat mutakhir atau up to date, akurat, dan setiap saat bisa diupdate. Baiklah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.